Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, Bahasa Indonesia dengan materi kalimat tanya dan puisi. Langsung saja teman-teman. Ungkapan perminta maaf dan kalimat tanya. Nah, kali ini di tema 5 kita akan belajar dengan tema pengalamanku. Di sini ada Benny dan ibunya. Nah, ada sebuah cerita. Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Bagaimana Benny meminta maaf kepada ibu? Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jawaban dari ibu. Nah, di sini ada ungkapan permintaan maaf yang dilakukan oleh Benny kepada ibu karena tidak sengaja menjatuhkan jam dinding sehingga sampai pecah. Nah, ibu membalas ungkapan perminta maaf Benny dengan ungkapan yang baik. Jadi tidak dimarahi ya teman-teman ya. Namun ibu memberikan nasihat agar Benny lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, di sini ada pertanyaan atau kalimat tanya, yaitu bagaimana Benny meminta maaf kepada ibu. Nah, pada kalimat tanya ini kita dapat menemukan yang dimaksud dengan kata tanya. Bagaimana Benny meminta maaf kepada ibu? Kata bagaimana merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara Benny meminta maaf kepada ibu. Nah, caranya adalah maafkan Benny, Bu. Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Nah, kata bagaimana merupakan kata tanya untuk menanyakan cara meminta maaf yang benar. Selain kata bagaimana, masih ada beberapa kata tanya yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Apa saja kata tanya yang lain? Nah, kata tanya yang pertama adalah siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Kemudian ada kata mengapa. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian ada kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan letak suatu tempat. Kemudian ada kata bagaimana. Bagaimana seperti contoh tadi ya. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau kabar. Nah, berikutnya ada kata kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Ada kata apa. Untuk kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Ada kata tanya berapa. Kata berapa digunakan untuk menanyakan banyaknya jumlah atau satuan. Nah, itu adalah kata tanya yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, contoh penggunaan kata tanya. Siapa? Contohnya adalah siapa yang menjatuhkan jam dinding? Pada cerita tadi ya teman-teman, nanti jawabannya adalah yang menjatuhkan jam dinding adalah Benny. Seperti itu teman-teman. Nah, kata tanya berikutnya. Mengapa Benny meminta maaf kepada ibu?
Kata mengapa merupakan kata tanya. Nah, jawabannya adalah Benny meminta maaf kepada ibu karena tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Alasan kenapa Benny meminta maaf. Kemudian ada kata di mana. Di mana letak jam dinding seharusnya? Kata di mana untuk menanyakan tempat teman-teman. Jadi letak jam dinding seharusnya adalah di dinding, karena jatuh jadi pecah di lantai. Kemudian ada kata kapan. Kapan untuk menanyakan waktu. Kapan ibu meminta tolong Benny membetulkan jam dinding? Nah, kalau ini jawabannya bisa pada sore hari, pada siang hari, pada malam hari, atau pada pagi hari ya. Tergantung waktunya, atau bisa juga jawabannya adalah pada jam 6 pagi, pada jam 12 siang, atau pada jam 5 sore. Seperti itu juga boleh teman-teman. Jadi kata kapan itu digunakan untuk kalimat tanya yang menanyakan waktu. Nah, sekarang ada kata berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau satuan. Nah, berapa jumlah jam dinding di rumah Benny? Nah, kalau berapa untuk menanyakan jumlah bisa saja dijawab dengan ada 1 jam dinding atau ada 2 jam dinding di rumah Benny. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sekarang pasti sudah paham ya cara penggunaan kata tanya. Ada siapa, mengapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Masih ada kata tanya yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Jadi kalau kita mendengar puisi atau kita melihat puisi, pasti bahasanya sangat indah teman-teman. Karena puisi merupakan ungkapan dari sebuah perasaan seseorang ingin menyampaikan dalam bentuk puisi. Nah, ciri-ciri puisi sendiri itu ada bentuknya berupa bait-bait. Tiap bait terdiri dari beberapa baris. Tidak ada patokan harus 4 baris, 3 baris, seperti itu. Tidak ada. Jadi setiap bait boleh berisi beberapa baris. Kemudian menggunakan kata-kata yang indah dan bermakna. Sekarang teman-teman akan melihat apa itu baris, apa itu bait. Ini ada contoh puisi yang berjudul Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih seduh. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Taman Bungaku, teman-teman. Nah, apa itu baris? Teman-teman lihat, baris adalah seperti ini teman-teman. Contohnya Taman Bungaku, ini merupakan satu baris. Kalau satu bait itu terdiri dari beberapa baris, bisa terdiri dari 3 baris, ataupun bait yang kedua ini terdiri dari 4 baris. Jadi satu bait itu ada segini teman-teman. Biasanya dibedakan dari menjorok atau kadang diberi jarak di sini teman-teman. Nah, itu adalah baris dan bait dalam puisi. Nanti teman-teman juga boleh melihat contoh-contoh puisi yang bagus dan menarik. Teman-teman juga bisa mencari di internet maupun di buku ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari di mana baris, di mana bait. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang kalimat tanya dan juga pembahasan kita sedikit tentang puisi. Untuk puisi, kita akan mempelajari secara dasarnya saja. Namun teman-teman harus belajar untuk membaca puisi ya teman-teman di rumah ya. Nah, sekarang teman-teman kerjakan latihan soal di bawah ini.
Soalnya adalah kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan adalah teman-teman jika tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.